Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di BM Movie. Dan di video kali ini, Popon akan menceritakan alur film Korea lagi. Film yang akan Popon bahas kali ini berjudul Obsesi. Film ini telah rilis pada tahun 2014. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan dua tokoh dalam film. Dua tokoh tersebut salah satunya bernama Kolonel Kim, yang merupakan seorang perwira tentara yang baru saja tiba di Korea setelah menjalankan tugas perang di Vietnam. Sedangkan yang satu ini Kapten Kyung. Ia telah dipindah tugaskan untuk membantu Kolonel Kim. Kapten Kyung di sini terlihat sangat mengidolakan Kolonel Kim. Saat Kolonel Kim sedang makan malam bersama istrinya bernama Lee Suk, Kolonel melihat kalender yang sudah dilingkari. Ia kemudian menanyakan kepada istrinya, dan istrinya menjelaskan tanggal-tanggal yang dilingkari tersebut dirinya sedang berada pada masa suburnya. Lalu mereka pun bercocok tanam. Setelah bercocok tanam bersama istrinya, Kolonel Kim kemudian pergi keluar sambil galer, sambil melihat rumah Kapten Kyung. Tiba-tiba ia melihat banyak burung dalam sangkar di rumah Kapten Kyung tersebut, dan ia kemudian mendekatinya. Saat dia menyemburkan asap rokok ke salah satu sangkar burungnya, tiba-tiba datang seorang wanita cantik bernama Gae-hun. Gae-hun kemudian menegurnya dan mengatakan bahwa burung tidak suka diperlakukan begitu. Gae-hun yang tidak mengetahui bahwa Kolonel Kim ini adalah atasan suaminya, ia menanyakan apakah Kolonel Kim tinggal di dekat sini. Kolonel Kim lalu mengangguk berarti iya. Pertemuan pertama itu membuat Kolonel Kim merasa berdebar-debar dan jatuh cinta kepada Gae-hun, namun ia berusaha memendamnya. Keesokan harinya, Kolonel Kim dan istrinya dan juga istri-istri tentara lain menggelar kunjungan ke rumah sakit untuk melihat dan menjenguk tentara kolonel pasca perang Vietnam. Namun saat melihat keadaan pasien, tiba-tiba suatu insiden mengejutkan pun terjadi, di mana salah satu pasien yang trauma dengan perang tersebut, ia menyandera seorang wanita dengan todengan pisau. Dan ternyata wanita itu adalah Gae-hun, istrinya Kapten Kyung. Sementara itu Kolonel Kim berusaha menyelamatkan Gae-hun dari salah satu pasien trauma perang tersebut. Dan pada akhirnya Gae-hun terluka pada bagian bahunya. Pada keesokan harinya Kolonel Kim bertemu dengan Kapten Kyung. Kolonel Kim lalu meminta izin kepada Kapten Kyung untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat Kolonel ke rumah sakit, ia membawa sebuah buket bunga untuk Gae-hun. Gae-hun yang melihat buket bunga itu kemudian memuji bunga yang dibawa Kolonel Kim sangat indah, dan akan lebih indah lagi kalau bunga itu terus hidup. Di sini Kolonel Kim dan Gae-hun membuat suatu percakapan yang membuat mereka semakin dekat. Singkat cerita, Kapten Kyung mengundang keluarga Kolonel Kim untuk makan malam. Kolonel Kim dan istrinya pun mengunjungi rumah Kapten Kyung. Saat Kapten Kyung sedang memperkenalkan produk terbaru, cara membuat kopi kepada Lee Suk, Kolonel Kim menulis pesan kepada Gae-hun bahwa ia ingin bertemu Gae-hun di luar. Gae-hun yang awalnya tidak menanggapi kemudian membalasnya, dan mengajak Kolonel Kim untuk ketemu di suatu gereja pada jam 2 siang. Keesokan harinya, Kolonel Kim dan Gae-hun bertemu di depan gereja. Kolonel Kim kemudian mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Perasaan cinta yang selama ini disimpan akhirnya mereka salurkan dengan bercocok tanam di dalam mobil. Beberapa hari kemudian, Kolonel Kim terlihat kepikiran terus-menerus dengan sosok Gae-hun. Ia kemudian menghubungi seseorang untuk menugaskan Kapten Kyung pergi ke suatu tempat. Setelah itu, Kapten Kyung memberitahu istrinya bahwa Kolonel Kim telah merekomendasikan dirinya untuk pergi menjalani tugas di suatu tempat. Karena Kapten Kyung sudah pergi ke suatu kota, pada malam harinya Kolonel Kim datang ke rumah Kapten Kyung untuk bertemu dengan Gae-hun. Mereka lalu makan malam bersama. Namun setelah makan malam, Gae-hun malah mengajak Kolonel Kim ini untuk masuk ke kamarnya. Setelah di kamarnya, mereka pun melakukan percakapan yang pada akhirnya berujung bercocok tanam lagi. Cocok tanam terus sampai puas tong. Keesokan harinya, lagi-lagi Kolonel Kim mengajak Gae-hun untuk pergi ke suatu hotel.
Saat sampai di hotel tersebut, Kolonel Kim lalu memutar sebuah lagu untuk mengiringi mereka berdansa. Mereka pun mulai berdansa dan berujung bercocok tanam lagi. Cocok tanam terus sampai buncit tong. Setelah itu kemudian mereka pergi ke pantai. Di sini Gae-hun menceritakan ke Kolonel Kim tentang pernikahannya dengan Kapten Kyung, di mana mereka melakukan pernikahan itu secara paksaan karena dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah selesai bercerita, lagi-lagi mereka melakukan cocok tanam lagi. Anjir, kecanduan jadinya guys. Pada malam harinya saat di perjalanan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba Gae-hun mendapatkan sebuah kabar bahwa ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Mereka pun langsung bergegas menuju ke rumah sakit tersebut. Namun setelah sampai mereka berdua terkejut ketika melihat ibunya Kapten Kyung yang sedang menemani ibunya Gae-hun. Beberapa saat kemudian, pada saat Kolonel Kim dan Gae-hun akan pulang, tiba-tiba ibunya Kapten Kyung menarik Gae-hun dan mengajaknya untuk bicara. Di mana ibu mertuanya ini mengatakan kepada Gae-hun bahwa sebenarnya ia telah mengetahui hubungan antara menantunya dengan Kolonel Kim tersebut. Namun akhirnya si ibu mertuanya malah merestui mereka dan mendukung keputusan Gae-hun. Diketahui ibunya Kapten Kyung tersebut sadar bahwa pernikahan antara anaknya dan Gae-hun itu dilakukan secara paksaan. Setelah itu, Kolonel Kim lalu mengantarkan Gae-hun untuk pulang ke rumahnya. Saat itu Gae-hun mengatakan pada Kolonel Kim bahwa ibu mertuanya telah mengetahui tentang hubungan mereka dan menyerahkan semua keputusan padanya dan menanyakan pada Kolonel Kim tentang apa yang harus dia lakukan. Karena Kolonel Kim ini hanya diam saja tanpa berbicara apa-apa, Gae-hun kemudian bergegas untuk pergi dan sempat mengatakan padanya bahwa mereka tak usah bertemu lagi. Singkat cerita, saat Kolonel Kim pulang ke rumahnya, ia tiba-tiba diberi kejutan perayaan oleh istrinya, di mana perayaan tersebut untuk merayakan Kolonel Kim yang telah naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Mereka akhirnya makan malam bersama. Di sini Kolonel Kim hanya bisa curi-curi pandang dengan Gae-hun. Di sini juga tiba-tiba Lee Suk memberitahu semua orang yang di situ bahwa dirinya sedang hamil besar. Teman-teman Lee Suk kemudian merasa senang dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Akan tetapi Kolonel Kim dan Gae-hun ini malah terkejut mendengar hal tersebut. Kemudian Kolonel Kim menemui Gae-hun di halaman belakang rumahnya yang sedang bakar-bakar. Ia memberitahu pada Gae-hun bahwa dirinya akan mengajak Kapten Kyung pergi bersamanya ke tempat barunya yaitu di Seoul, agar dirinya masih bisa bertemu dengan Gae-hun. Akan tetapi Gae-hun mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut bersama Kapten Kyung karena Gae-hun sudah tak ingin bertemu lagi dengan Kolonel Kim. Di sini Kolonel Kim terkejut mendengarnya dan kemudian Gae-hun langsung masuk lagi ke dalam rumah. Karena hal tersebut, pada akhirnya Kolonel Kim marah-marah kepada Gae-hun di dalam rumah dan membuat keributan yang menjadi pusat perhatian semua orang. Kapten Kyung yang berusaha menahannya malah dipukuli oleh si kolonel koplok ini. Akibat hal tersebut, orang-orang yang berada di situ mengetahui hubungan antara Kolonel Kim dan Gae-hun. Sementara itu, Lee Suk yang melihat suaminya seperti itu hanya bisa diam saja dan pastinya sakit hati. Wah, bukan sakit hati lagi nih mah guys. Setelah itu Kolonel Kim bertemu dengan ayah mertuanya yaitu bapaknya si Lee Suk. Ia juga adalah komandan angkatan darat. Pertama-tama obrolan mereka masih slow-slow aja. Ayah mertuanya mengatakan padanya agar Kolonel Kim ini segera pindah ke Vietnam karena hubungan gelapnya tersebut telah tersebar di Korea dan mencemarkan nama baiknya. Selang beberapa saat, tiba-tiba ayah mertuanya malah edan-edanan memaki-maki memarahi-marahi si kolonel ini karena dia telah mempermalukan anaknya. Pada keesokan harinya, si kolonel mendatangi rumah Gae-hun. Ia memberitahu kepada Gae-hun bahwa dirinya akan tugas lagi di Vietnam. Dan Kolonel Kim akan bertanya pada Gae-hun apakah dia mencintainya. Si Gae-hun menjawab kalau dia mencintainya. Setelah itu Kolonel Kim mengajak Gae-hun untuk kabur ke Vietnam bersamanya. Akan tetapi Gae-hun menolaknya. Ia tidak mau karena gara-gara dirinya si kolonel ini malah menghancurkan dirinya. Mendengar hal tersebut membuat Kolonel Kim akhirnya kecewa. 2 tahun kemudian, pada suatu musim salju yang dinginnya ampe ubun-ubun, Gae-hun yang sedang berada di suatu tempat tiba-tiba dirinya didatangi oleh 2 prajurit. Prajurit itu kemudian memberikan Gae-hun sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto Kolonel Kim dan Gae-hun. Prajurit tersebut memberitahu Gae-hun bahwa Kolonel Kim telah tewas pada saat melaksanakan tugasnya di Vietnam.
Mendengar hal tersebut, Ge-hyun kemudian menangis, di mana ia tak menyangka bahwa orang yang dicintainya telah tewas. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video bercocok tanam lagi berikutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.